Cara mengurangi piutang dan penjualan kredit bermasalah. Data Putri adalah pusat pendidikan komputer akuntansi online, menyediakan pelatihan komputer akuntansi secara online. Penjualan kredit dalam perdagangan. Penjualan secara kredit adalah salah satu cara meningkatkan omset penjualan, dan ini sudah umum dilakukan. Jika kompetitor melakukannya dan Anda tidak, maka membuat kita kurang kompetitif. Namun demikian, penjualan kredit bukannya tanpa resiko. Resikonya adalah lambatnya pelunasan piutang sehingga modal kita terkunci di tangan pelanggan. Akibatnya kita tidak bisa membeli barang untuk dijual. Lebih buruk lagi, piutang tidak pernah bisa ditagih karena pelanggan Anda kabur atau bangkrut. Mau tidak mau, Anda harus melakukan penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini merupakan kerugian buat perusahaan. Perlu bagi kita melakukan pengelolaan penjualan kredit secara benar untuk meminimalisir risiko penjualan kredit. Pengelolaan penjualan kredit untuk pelanggan. Periksalah identitas setiap pelanggan Anda jika memungkinkan, seperti legalitas usahanya, NIP atau SK Kemenkumham. Jika pelanggan pribadi, pastikan mereka bersedia menunjukkan KTP-nya untuk dicatat. Anda harus bisa memastikan domisilinya, rumahnya di mana. Lakukan analisa untuk setiap pelanggan untuk menentukan limit kredit penjualan kredit. Batasi penjualan kredit Anda. Pecahlah resikonya 1/20 untuk setiap pelanggan. Syukur bisa lebih kecil lagi, misalnya 1/100 untuk setiap pelanggan. Jika tempat usahanya mewah dan bukan milik sendiri, Anda perlu berhati-hati dan tidak memberikan limit kredit yang besar. Potensi pelanggan kabur lebih besar jika tempat usahanya menyewa dan bukan milik sendiri. Berikan limit kredit untuk setiap pelanggan, dan jika limit sudah tercapai, tidak memberikan lagi penjualan secara kredit. Untuk penjualan tunai masih bisa dilayani. Anda bisa menambah limit kredit pelanggan jika menurut catatan Anda, pelanggan memiliki perilaku yang baik dalam membayar piutang. Pengelolaan penjualan kredit untuk salesman. Jika Anda ingin memberikan bonus untuk salesman Anda, jangan pernah menggunakan omset penjualan per bulan sebagai dasar penilaian pemberian bonus, karena banyak salesman mengebom penjualan di akhir bulan. Di awal bulan mereka meretur penjualan dalam jumlah besar, di akhir bulan mereka mengebom lagi, dan begitu seterusnya. Penjualan fiktif dilakukan semata-mata agar omset penjualan bisa tercapai dan mendapatkan bonus. Jika ingin memberikan bonus, gunakan dasar omset penerimaan piutang per bulan, dan ditambah syarat tidak ada faktur overdue atau melampaui jatuh tempo lebih dari 2 minggu. Untuk pembayaran piutang lebih dari 1 kali, jika penagihan dilakukan oleh salesman Anda, lakukan cross-check ke pelanggan atas saldo terakhir di faktur penjualan. Banyak kejadian salesman menggunakan uang tagihan dari pelanggan dan tidak disetorkan ke perusahaan. Supervisor sekali perlu berkeliling dengan salesman. Pengelolaan penjualan kredit untuk administrasi. Pisahkan bagian administrasi yang mengeluarkan faktur, bagian yang memegang faktur, dan bagian yang menerima pembayaran piutang. Pastikan gudang Anda selalu dikunci dan ada penjaganya, dan hanya dibuka jika ada aktivitas bongkar muat saja. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Bagus jika ada CCTV-nya. Waspadai penghilangan catatan faktur atau pembuatan faktur asli tapi palsu. Faktur aslinya tetap ditagihkan ke pelanggan dan uangnya dimasukkan ke kantong pribadi. Waspadai kerjasama antara administrasi dan salesman untuk berbuat curang. Penerimaan piutang dalam 1 hari harus diketahui, by name by faktur, termasuk total akumulasinya. Total akumulasinya harus disetorkan ke bank paling lambat keesokan harinya. Pusat pelatihan Suara Akuntansi Online atau buku training mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.